Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrul Rizkia dengan ujung NIM 002. Saya berasal dari kelompok 3, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh masalah transformasi dengan menggunakan metode neo-Cornell dan metode MODI atau metode modifikasi distribusi. Baik, di sini telah terdapat contoh soal yang mana terdapat suatu perusahaan semen yang akan mendistribusikan semen dari 3 pabrik ke beberapa daerah. Tentukan biaya transformasi dan kombinasi alokasi distribusinya. Jika kapasitas pabrik pabrik B dan pabrik C masing-masing sebesar 80, 70, dan 60 ton per bulan. Semen yang dihasilkan dikirim ke 3 daerah yaitu Padang, Pekanbaru, dan Medan dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 60, dan 100. Ongkos angkutan Rp10.000 per ton dari masing-masing pabrik ke daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pabrik A ke Padang, Pekanbaru, dan Medan masing-masing sebesar 5, 10, dan 10. Dan dua, dari pabrik B ke Padang, Pekanbaru, dan Medan masing-masing sebesar 15, 20, dan 15. Ketiga, dari pabrik C ke Padang, Pekanbaru, dan Medan masing-masing sebesar 5, 20, dan 20. Baik, di sini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu agar dapat memudahkan kita. Yang pertama di sini adalah dari ke ini adalah tujuan. Tujuan kita itu yang pertama itu tadi ya, kita melihat ada Padang, kemudian Pekanbaru, terus kemudian juga Medan. Di sini adalah pabrik, pabrik A, B, dan C. Di sini adalah supply, supply, dan di sini adalah demand. Kita lihat pada soal di mana dari pabrik A ke Padang itu di sini adalah 5, kemudian ke Pekanbaru itu adalah 10, ke Medan juga 10. Dengan suplai dari pabrik A itu adalah sebesar 80 ton per bulan. Jadi di sini adalah 80. Kita lanjut yang ke pabrik B, yang untuk ke Padangnya itu adalah 15, kemudian untuk ke Pekanbarunya itu adalah 20, dan untuk ke Medan itu adalah 15, dengan suplai dari pabrik B itu adalah 70 ton. Sini 70. Sedangkan untuk pabrik C ke Padang itu adalah 5, ke Pekanbaru itu adalah 20, dan ke Medan itu adalah 20. Dengan suplai dari pabrik C itu adalah 60 ton. Sedangkan permintaan dari Padang itu adalah 50, ke Pekanbaru itu adalah 60 ton, dan Medan itu adalah 100 ton. Sehingga totalnya itu adalah 210. Oke, kita telah mendapatkan mengubah soal tersebut ke dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan menggunakan tabel awal Neo Corner. Tabel awal Neo Corner. Oke. Ini tabelnya ini sama seperti tadi. Jadi kita pindahkan saja. Di sini ada Padang, Pekanbaru, Pekanbaru, Medan, Supply. Ini adalah pabrik A, B, C. Ini adalah demand.
Di sini tadi ada 50, 60, dan 100, dan 80, 70, 60, itu kan 210, 5, 10, 10, 15, 20, 15, 5, 20, 20. Oke. Kemudian kita sebelumnya telah mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan tabel awal layar corner. Nah, itu kita lihat dengan dari pojok kiri atas yang mana yang lebih kecil antara 50 dengan 80. Jadi yang lebih kecil itu adalah 50. Sehingga di sini adalah kita buat 50. Kemudian apakah ke bawah ini masih bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Jadi di sini kosong. Atau kita buat si X. Kemudian sisa-sisa sampingnya itu ada berapa? 50 dikurang 80 itu adalah sisanya adalah 30. Sehingga di sini kita akan meletakkan 30. Dan di sini tidak terisi lagi karena telah terpenuhi. Kemudian kita lanjut lagi kepada yang kolom di bawahnya antara 60 dan 70. Yang lebih kecil 60 bukan, tapi kita lihat di atas ini telah terdapat 30. Berarti 60 dikurang 30 itu adalah sisanya ada 30. Sehingga di sini kita buat 30. Dan apakah ke bawahnya itu masih akan terpenuhi atau tidak? Ternyata telah terpenuhi semua. Jadi di sini tidak akan terisi lagi. Dan kita lihat ke sampingnya. Untuk ke sampingnya sisa berapa sih dari dari yang pertama tadi? Jadi 30 dikurang 70 itu menyisakan 40. Jadi di sini akan kita buat 40. Dan 40 tambah 30 itu adalah 70. Jadi habis. Dan untuk ke yang tabel terakhir ini, kita lihat di atas ini ada 40 dan di bawahnya adalah 100 dan 60. Sehingga kita 100 dikurang 40 ini hasilnya itu adalah 60. Maka di sini akan kita buat 60. Oke, 60. Dan di sampingnya juga sama 60. Maka tabel ini telah telah terisi semua. Jadi kita buat solusinya itu menjadi Z sama dengan 5 dikali 50 ditambah 10 dikali 30. Kemudian ditambah lagi 20 dikali dengan 30. Ditambah 15 dikali 40. Dan ditambah 20 dikali 60. Yang mana 5 dikali 50 itu adalah 250 ditambah 10 dikali 30 itu adalah 300 ditambah 20 kali 30 itu adalah 600, kemudian ditambah 15 kali 40 itu adalah 600 juga, tambah 600, dan 20 dikali 60 itu adalah 1200, sehingga telah didapatkan ini semuanya kita jumlahkan, yang mana hasilnya itu adalah 2950. 2950. Kita lihat lagi di soal tadi. Di soal tadi itu ongkos angkutannya itu adalah Rp10.000 per ton. Maka kita kalikan dengan 10.000. Kita kalikan dengan Rp10.000. Sehingga hasilnya itu adalah P 29.500.000 rupiah. Dan ini adalah solusi awalnya. Adalah solusi awal. Dan kita akan mencari solusi optimalnya dengan menggunakan metode MODI. Jadi di sini solusi optimal dengan metode
metode MODI. Yang pertama dalam metode MODI itu kita adalah melakukan menghitung indeks-indeksnya terlebih dahulu. Yang mana itu kita akan menghitung yang pertama, kita akan hitung indeks baris. Indeks baris dan kolom sel yang terisi. Sel terisi. Oke. Jadi di sini adalah sel terisi. Kemudian di sini adalah indeksnya. Indeks yang mana indeks baris dan kolom sel terisi itu dimulai dari U1 sama dengan 0. Yang mana di sini ini adalah U1, U2, U3. Yang paling di atasnya itu adalah V1, V2, dan V3. Oke. Jadi kita lihat indeks yang terisi pertama itu adalah di satu di pabrik A ke Padang. Itu kita tandain sebagai A1. Yang mana untuk A1 A1. Sedangkan indeksnya itu yaitu adalah C I J. Untuk I-nya itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Yang mana I-nya itu adalah untuk bagian U dan J-nya itu untuk bagian EV. Jadi kita buat di sini untuk kolom matriksnya kita buat dulu kolom semua kolom yang terisi. Pertama itu adalah A1, kemudian A2, kemudian B2, itu ada B3, B3, dan C3. Oke. Yang mana A1 ini dari mana ke mana? Yaitu kita lihat di A1 ini adalah antara U1 ditambah dengan V1. V1 sama dengan 5. Indeksnya itu adalah nilai nilai angkutannya tadi itu berapa. Jadi itu ada 5. Yang untuk yang kedua itu adalah U1 ditambah dengan V2 dengan indeksnya itu adalah 10. Yang ketiga itu B2. B2 itu adalah untuk U2 ditambahkan dengan V2 dengan indeksnya itu adalah 20. Kemudian untuk B3 itu adalah U2 ditambah dengan I3 yang mana indeksnya itu adalah 15. Oke, kemudian yang untuk C3 itu adalah U3 ditambah dengan V3. Ya, indeksnya adalah 20. Kita misalkan, yang pertama itu adalah dengan U1 sama dengan 0, maka kita akan mencari nilai-nilainya. Apabila U1 sama dengan 0, U1 sama dengan 0, maka otomatis V1 sama dengan 5. Kemudian sama halnya juga dengan U1 ditambah V2 sama dengan 10. Maka apabila U1-nya itu 0, maka V2 sama dengan 10. Dan dilanjutkan dengan telah didapatkan V2 sama dengan 10. Maka U2-nya itu sama dengan 10 karena 20 dikurang 10. Jadi adalah 10. Kemudian kita masuk lagi kepada yang B3 yang mana
U2-nya, U2-nya itu adalah 10 ditambah V3 sama dengan 15. Jadi nilai V3-nya itu V3 sama dengan 15 dikurang 10 itu hasilnya adalah 5. Oke, hasilnya itu adalah 5. Kemudian setelah kita dapat nih V3-nya itu 5, maka kita masih cari lagi untuk nilai U3. Nilai U3 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Kenapa 15? Karena V3 ini tadi ada 5, jadi 20 dikurang 5 itu sama dengan 15. Ini adalah pertama itu caranya mencari indeks baris dan kolom sel terisi. Kemudian langkah kedua kita akan mencari, kita akan menghitung indeks perubahannya. Yang kedua itu indeks perubahan ongkos ongkos dari sel kosong, dari sel kosong. Jadi kita akan menghitung indeks untuk sel kosongnya. Dari soal tadi, berarti di sini adalah sel kosong. Kemudian di sini adalah indeks perubahan ongkos, indeks perubahan ongkos. Dan di sini adalah CIG, yang mana eh, maksudnya di sini adalah nilainya menghasilkan berapa. Kita lihat sel kosongnya itu pertama itu adalah A3, kemudian ada B1, ada B1, yaitu ada C1 dan C2. Oke, kita lihat indeks perubahan ongkosnya itu berapa. Oh, untuk A3 ini dia itu dari mana ke mana. Yaitu kita lihat, jadi itu dia itu berada di baris pertama dengan kolom ketiga. Sedangkan untuk yang B1 ini berada di baris kedua dengan kolom pertama. Kemudian untuk yang ini adalah di baris ketiga dengan kolom pertama dan di baris ketiga juga di kolom kedua. Ini adalah indeks perubahannya. Maka dianya itu nilainya yang akan kita cari. Nilai yang akan kita cari itu intinya 3 dikurang berapa. Ini berarti kita kurangkan dengan dari U1. U1 dikurang dengan V3. Kemudian C21 dikurang dengan U2 dikurang juga dengan I1. Kemudian C31. C31 itu ini didapatkan dari ini, maka dari U3 dan dikurang dengan I1. Kemudian yang C32 itu adalah U3 dikurang dengan V2. V2. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Indeks C13 itu berapa? Indeks C13 itu adalah 10 dikurang U1 tadi kita lihat U1 di sini adalah 0. Dikurang lagi dengan F3, FV3. V3-nya adalah 5. Maka ini hasilnya itu adalah 5. Kemudian C21, indeks C21. Cek indeks C21 itu adalah 15. 15 dikurang dengan U2. Gimana kita cari U2-nya itu adalah 10 dikurang dengan V1. V1-nya itu adalah 5. Berarti hasilnya itu adalah
nol. Kemudian C31. C31 itu ini dengan indeksnya itu adalah 5. Kemudian U3 itu adalah 15, jadi dikurang 15. Dengan V1 itu adalah 5. Maka hasilnya adalah min 15. Setelah itu C32. C32 itu indeksnya adalah 20, dikurang dengan U3. Mana U3-nya tadi 15, dikurang dengan V2. V2-nya itu adalah 10. Jadi hasilnya itu adalah min 5. Dan dari kita melihat dari i- in- perubahan ongkos dari sel kosong ini, kita melihat masih ada nilai-nilai negatif. Berarti apabila masih ada nilai-nilai negatif tersebut, maka solusi tadi belum optimal. Jadi untuk mengoptimalkannya, kita sama seperti di metode sebelumnya, yaitu metode batu loncatan, mencari nilai negatif terbesar, yaitu adalah nilai min 15. Dengan cara sama batu loncatan. Dan oke, kita pindahkan tabelnya terlebih dahulu dari ke tujuan. Ini adalah Padang, kan baru, Medan, supply, pabrik, demandnya is A, B, C, 5, 10, 10 dengan 80, kemudian 15, 20, 15, 70, 5, 20, 20, 60, kemudian 50, 60, 100. Di sini adalah 50, 30, 30, 40, 60. Oke, kita lihat pada yang 15 ini tadi ini, 15 tadi ini terdapat pada sel kosong yang mana? Sel rupanya terdapat pada sel kosong C1. C1 itu adalah pada posisi ini. Maka sama seperti loncatan, kita akan eh, mengarahkan kembali lagi ke sini. Kita mencari dan kembali lagi ke sini. Karena itu bisa searah jarum jam atau juga berlawanan dengan jarum jam. Jadi kita bisa ke atas terlebih dahulu, kemudian baru ke samping, kemudian ke bawah, kemudian ke samping, ke bawah, dan kembali lagi. Yang mana dimulai dengan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oke, kita lihat lagi nilai-nilai yang negatif tadi. Eh, yang sel sel yang terisinya itu yang mana yang lebih kecil. Jadi kita lihat dari antara 50, 30, dan 60. Maka yang lebih kecil itu adalah 30. Maka 30 ini yang akan kita rubah. Yang pertama itu, maka yang untuk sel kosong yang sini jadinya ditambah 30, 0, ditambah 30, itu hasilnya adalah 30, 30, kemudian 50 dikurang 30 itu sama dengan 20, dilanjut,
30 ditambah 30 sama dengan 60. Kemudian ini adalah 30 dikurang 30. Maka hasilnya itu adalah 0 dan dilagi lagi 40 ditambah 30. Sehingga hasilnya itu adalah 70. Dan ini 60 dikurang 30. Sehingga itu adalah 30. Maka kita isi nilai-nilainya nilai-nilai yang telah didapat tadi pada tabel yang baru ini. Lalu, ya, tujuan pandang baru, baru Medan supply pabrik di lemainya 5, 10, 10, 80, 70, 60. Di sini ada 510, 50, 60, 100, 20, 15, 20, 15, 5, 20. Oke, kita lihat lagi. Mana saja yang dirubah. Berarti yang pertama itu yang dirubah di sini menjadi 30, kemudian yang di sini menjadi 20, kemudian yang di sini menjadi 60, yang di bawah sini menjadi tidak ada atau 0, kemudian ke sampingnya ini menjadi 70 dan ke bawahnya itu adalah 60. Oke. Dan kita lihat nilai Z-nya itu sama dengan berapa. Untuk mencari nilai Z-nya sama seperti sebelumnya, yaitu Z sama dengan 5 dikali 20 ditambah 10 dikali 60 ditambah 15 dikali 70 ditambah 20 dikali 60. Oh, masih ada tersisa satu lagi yaitu adalah 5 dikali 30. Oke. Yang mana 5 kali 20 itu adalah 100, kemudian 10 kali 60 itu adalah 600, dan tambah 15 kali 70 itu adalah 1050 ditambah 20 kali 60 itu adalah 1000. 20 dikali 60 itu sama dengan 1200 ditambah 5 kali 30 itu adalah 150. Oke, maka kita tambahkan semuanya. Di sini ada kesalahan. Di sini harusnya itu adalah 30, tapi masih 60. Maka di sini harusnya dikalikan 30. Maka ini itu dikalikan 30, yang mana ini menjadinya 600. Oke, yang sehingga hasilnya itu adalah 2500. Karena di soal tadi dikalikan dengan 10.000 rupiah, maka kita kalikan dengan 10.000. Hasilnya itu adalah 25 juta rupiah. Apakah solusi ini sudah optimal atau belum? Kita belum mengetahuinya karena kita memerlukan mengeceknya kembali. Apakah masih terdapat pada sel kosong tersebut masih terdapat nilai negatif terbesar atau tidak? Kalau tidak terdapat nilai terbesar, maka solusi tersebut belum optimal. Maka kita lakukan hal sama menggunakan metode Moldi lagi. Yang pertama itu adalah indeks indeks dari baris dan kolom.
sama seperti awal tadi, indeks dari baris dan kolom sel terisi. Baris dan kolom sel terisi. Yang mana di sini adalah sel terisi, indeks, di mana U sama dengan 0. Solusi coding logik. Ini adalah tabel kedua. Yang tadi itu adalah tabel pertama. Tabel satu atau tabel pertama. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Yang mana kita cari lagi untuk di satunya yang menjadi yang pada tabel yang berikut ini, yang telah tabel baru tadi yang telah kita lakukan perubahan di 2, di 3. Di sini adalah satu, 2, ketiga. Kita lihat untuk yang terisi kali ini pada sel apa saja. Pertama itu adalah sel A1, A2, kemudian itu adalah B3, B3, dan C1, kemudian C3. Yang mana indeksnya itu adalah ini untuk A1 itu adalah U1 ditambah dengan V1 sama dengan 5. Kemudian untuk A2 itu adalah U1 ditambah dengan V2 sama dengan 10. B3 itu U2 ditambah V3 sama dengan 15. Kemudian untuk C1 itu adalah U3 ditambah dengan V1 sama dengan 5. Dan untuk yang C3 itu adalah U3 ditambah dengan V3 sama dengan 20. Oke. Dan kita misalkan tadi adalah U1 sama dengan 0. U1 sama dengan 0, otomatis V1 sama dengan 5. Setelah V1 sama dengan 5, kita lanjut lagi. U1 ditambah V2 sama dengan 10. Dengan U1-nya sama dengan 0, maka V2 otomatis menjadi V2 sama dengan 10. Dan untuk U2 tambah V3 sama dengan 15, kita belum bisa mengerjakannya karena kita belum mengetahui berapa nilai dari U2 ataupun V3. Maka kita lompatnya terlebih dahulu itu adalah U3 ditambah V1. U3-nya kita belum ketahui, tapi V1-nya kita telah mengetahui. V1 di sini ada 5, maka 5 dikurang 5 itu adalah U3-nya ini sama dengan 0. Sama dengan 0. U3-nya sudah tahu, kita lanjut lagi U3-nya 0, maka otomatis V3-nya di sini adalah 20. Kita sudah mengetahui nih V3-nya 20, maka kita bisa mencari untuk nilai U2. Maka di sini 15 dikurang dengan 20, maka U2-nya itu tersebut adalah min 5. Min 5. Oke. Kita telah mendapat. Kemudian yang kedua lagi itu adalah menghitung indeks perubahannya. Itu indeks perubahan ongkos dari sel kosong. Dari sel kosong. Ini adalah sel kosong, indeks perubahan
ongkos ini adalah nilainya, maka sel kosongnya di sini kita lihat sel kosong pertama itu adalah A3, B1, B2, dan C2. Yang mana indeksnya itu, maka indeks indeks perubahan ongkosnya ini menjadi, ini adalah pada baris pertama di kolom ketiga, berarti 1, 3. Baris pertama 1, 3. Kemudian yang ini adalah baris kedua, kolom pertama 2, 1. Dilanjutkan lagi, yaitu ini menjadi baris kedua, kolom kedua, maka 2, 2. Yang ini adalah C dengan baris ketiga, kolom kedua, 3, 2. Maka dia adalah indeks dari 1, 3 berapa, 2, 1 juga berapa, 2, 2 berapa, dan 3, 2 juga berapa. Maka dikurangkan semuanya. Yang menghasilkan indeks ini tadi adalah 10. Maka dikurangkan dengan U1. U1 sama V3 yang dihasilkannya tadi. Dan dilanjut. Yang ini berarti U2 dikurang dengan V1. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ada juga U2 dikurang dengan V2. Yang terakhir itu adalah U3 dikurangkan dengan V2. Oke, indeksnya itu tadi berapa? Indeks 1, 3. Indeks 1, 3 itu adalah 10 dikurang U1. U1 0. Dikurang lagi V3. V3 berapa? V3 20. Maka misalnya itu adalah min 10. Oke. Kemudian 21. Ini berarti 15. U2-nya berapa? Kita lihat U2-nya itu adalah negatif 5. Maka di U2 negatif 5, V1-nya itu adalah 5. Maka di sini adalah 15. C22 sebelahnya itu indeksnya adalah 20. U2-nya adalah negatif 5. V2-nya itu kita lihat ada 10. Maka hasilnya itu adalah 15. Yang terakhir, indeksnya itu adalah 20 dengan U3-nya itu adalah 0, yang mana V2-nya itu adalah 10. Maka nilainya di sini berarti itu adalah 10. Ternyata masih terdapat nilai negatif lagi, yaitu pada kolom yang pertama. Maka kita lakukan hal yang sama sampai nilai tersebut menjadi positif. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita pindahkan terlebih dahulu. Pindahkan terlebih dahulu dari oke, tujuan pandang Pekanbaru, Medan, apply nilai ini pabrik ini. Pabrik 1, pabrik A, pabrik B, pabrik C. C adalah 5, 15, 5. Minus 10, 20, 20, 10, 15, 20, 80, 70, 60. Terus adalah 50, 60, 100, 20, 60, 70, 30, 30. Oke. Yang tadi pada kolom yang sel kosong yang mana itu adalah A3. A3 berarti pada posisi ini. Maka kita melihat titik awalnya di sini. Untuk titik awalnya berada di sini.
Titik awal berada di sini. Kemudian kita lakukan perubahan. Kita mengarah kepada, kita boleh searah jarum jam atau juga berlawanan. Saya mau ke samping terlebih dahulu, kemudian ke bawah, kemudian ke samping lagi, dan kembali kepada posisi awal. Yang mana itu adalah positif, negatif, positif, dan juga negatif. Sama seperti dengan menggunakan metode batu loncatan. Ini adalah batu loncatan. Jadi kita lihat yang nilai negatifnya itu antara 20 dan 30. Jadi nilai yang terkecil itu adalah 20. Maka kita akan merubah-rubah nilainya dengan angka 20. Yang pertama itu di sini adalah 0 ditambah 20 sama dengan 20. Kemudian 20 dikurang 20 itu sama dengan 0. Dilanjut 30 ditambah 20 sama dengan 50. Kemudian 30 dikurang 20 sama dengan 10. Oke, sama dengan 10. Telah didapat nih sama dengan 10. Jadi kita lakukan hal perubahan lagi. Maka di sini kita umpamkan teluk daring ke adalah tujuan Padang, Pekanbaru, Medan. Ini adalah supply pabrik. Oke, ini 15, ini 10, 20, ini 10, 15, ini 80, 70, 60, 60, 60, 100, inilah di mana kita rubah tadi pertama di sini menjadi ini kosong, di sini tetap 60, kemudian di sini menjadi 20, di sini 70, di sini berarti menjadi 10, kosong tetap berarti di sini menjadi 50. Dan kita lihat apakah ini telah optimal atau belum. Nah, untuk pembuktiannya kita sama seperti tadi, menghitung indeks yang ada pada sel terisi dan juga yang pada sel kosong. Karena itu adalah ini adalah um, 3 indeks baris dan kolom sel terisi. Ini adalah sel terisi, ini adalah indeksnya, dan ini adalah dengan U1 sama dengan 0. Kemudian itu yang keduanya itu tadi adalah itu indeks perubahan dan ongkos dari sel kosong, sel kosong. Oke. Yang mana kita buat di sini indeksnya pertama itu adalah 1, 2, 3. Di sini juga itu adalah I1, I2, I3. Jadi sel-sel yang terisi pertama itu adalah A2, kemudian itu adalah A3, kemudian lagi itu adalah B3, B3, dan C1, seterusnya itu adalah C3. Yang mana indeksnya itu pertama A2,
Tuh, benar A2. A2 itu berarti U1 ditambah dengan V2. Kemarin ini indeks 10, kemudian U1 ditambah dengan V3 yang berindeks 10 juga. Ini U2 ditambah dengan U3, indeksnya adalah 15. Kemudian C1 ini adalah U3 dengan ditambah V1 dengan indeksnya sama dengan 5. Kemudian ini adalah U3 ditambah dengan V3 yang indeksnya itu adalah 20. Kita lihat dengan U1 sama dengan 0, maka V2 otomatis menjadi sama dengan 10. Sama juga halnya dengan U1 ditambah V3. U1 sama dengan 0, maka V3 sama dengan 10. V3 sama dengan 10. Karena V3-nya 10, maka U2 sama dengan 5. 5 15 dikurang dengan 10. Untuk U3 V1-nya ini berarti V1 tadi belum diketahui, U3 juga belum diketahui, jadi kita lihat terlebih dahulu. Kita mencari U3 ditambah V3 sama dengan 20. V3-nya itu adalah 10, maka otomatis U3 sama dengan 10. 20 dikurang 10 itu sama dengan 10. Kemudian eh, U3-nya kita tahu nih, U3 sama dengan 10 ditambah dengan V1 sama dengan 5, maka hasilnya itu adalah V1 sama dengan 5. Kita lanjut pada yang kedua, itu hitung indeks perubahan ongkos dari sel kosong. Ini adalah sel kosong. Soalnya indeks perubahan ongkos. Indeks perubahan ongkos. Indeks perubahan ongkos adalah CIJ. C aksen IJ. Sel kosongnya itu adalah A1, B1, B2, dan juga C2 yang berindeks. Berarti ini baris ke satu, kolom ke satu. Kemudian ini adalah baris kedua, kolom ke satu. Baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. C11, C21, C22, C32. Dikurang, dikurang, dikurang. Dikurangkan ini adalah U1 dikurang dengan U1. Kemudian yang ini dikurang U2, dikurang dengan U1. Yang ini dikurang U2, dikurang dengan U2. Kemudian dikurang, yang terakhir itu dikurang U3, dikurang juga dengan U2. Yang mana indeks pada C11 itu adalah 5, U1-nya adalah 0, C1-nya itu adalah satu itu adalah minimal. Maka hasilnya itu adalah 10. Itu adalah 10. 21 itu adalah 15 indeksnya. Dengan U2 itu adalah 5. V1 itu adalah negatif 5. Maka ini ada hasilnya 15. U22. U22 itu adalah 20. U2 itu adalah 5. V2 itu adalah 10. Maka hasilnya adalah 5. 5. Kemudian yang terakhir itu adalah 20. U3 itu adalah 10. V2 itu adalah 10. V2 adalah 10. 10 maka hasilnya adalah 0. Oh, berarti ini terlihat telah optimal. Maka kita cari nilai Z-nya. Z di sini. Nyari nilai Z sama seperti sebelumnya ya. Itu berarti adalah 10 dikali 60 ditambah 10 dikali dengan 20 ditambah 15 dikali 70.
kemudian ditambah 5 dikali 50, ditambah 50 kali 10. Oke. Yang mana 10 dikali 60 itu adalah 600, ditambah dengan 10 kali 20 itu adalah 200, ditambah 15 kali 70 itu adalah 1050, ditambah 5 kali 50 atau 250, ditambah 20 kali 200. Maka hasilnya itu adalah 2300. Karena di soal dikalikan dengan 10.000, maka kita kalikan dengan 10.000. Maka setelah 23 juta. Jadi ini adalah solusi 5. Nah, apakah ada perbandingan dengan solusi awal tadi? Maka kita lihat z-nya yang mana itu 23 juta. Z pertama itu tadi adalah 29.500. Berarti selisihnya itu 29.500 dikurang 23 juta, maka hasilnya itu adalah 650.000. Ini adalah selisih dari menggunakan selisih harganya tadi. Baiklah, saya akan menampilkan dengan menggunakan aplikasi. Apakah hasilnya sama atau juga tidak? Oke, kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows. Baik, apabila telah muncul seperti ini, kita akan pilih menu transformasi. Kita ubah menjadi modi. Mana itu tadi destinasi itu ya, untuk tujuan dari mananya itu adalah 3, destinasinya juga 3. Kemana ya 3? Maka kita masukkan pada soal tadi. Masukkan. Di sini adalah 5, kemudian 10, kemudian 10, ini adalah 80, 70, 60, 50, 15, 10, 15, 6, 20, 50, 60, 100. Kita ubah menjadi metode neo coordinate. Oke, kita jalankan. Oke, ini adalah hasilnya. Kita lihat iterasinya. Dan terbukti, berarti terbukti dengan yang sebelumnya kita cari, yaitu adalah hasilnya itu adalah 60, 20, 70, 10, dan sini adalah 50. Dengan nilai Z-nya itu adalah 2300. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.